Sebelumnya, tadi kita udah bahas nih perkenalan tentang consumer goods. Pada segmen ini, kita akan bahas lebih jauh syarat apa aja yang bisa masuk ke dalam watchlist kita. Nah, kalau aku itu memandang perusahaan lewat 3 cara yang aku rasa ampuh untuk di seluruh sektor, termasuk consumer. Nah, ini adalah checklist yang wajib banget aku ketahui sebelum membeli saham perusahaan. Yaitu, yang pertama, yaitu dari bisnis modalnya. Maksud dari bisnis modal itu apa, Ci? Jadi, bisnis model itu adalah sebuah model yang bisa menjelaskan dan menjabarkan bagaimana sebuah perusahaan itu dapat bergerak untuk mendapatkan keuntungan. Aku kasih contoh ya, misalnya, kamu pergi ke coffee shop A. Dari mana mereka mendapatkan keuntungan? Yes, berarti mereka itu bisa mendapatkan keuntungan dari menjual setiap cup kafenya. Model bisnisnya itu dari menjual produk kafenya. Nah, tapi terkadang cara perusahaan dalam menghasilkan uang itu kurang jelas atau cukup kompleks dalam setiap bidangnya. Aku kasih contoh lagi ya, perusahaan yang berencana untuk IPO nih dalam waktu dekat, yaitu Tokopedia. Tokopedia itu adalah sebuah platform e-commerce yang mewadahi bagi para penjual dan juga pembeli, sehingga terjadi transaksi melalui online. Nah, pernah nggak sih kalian ketahui sebenarnya bisnis modal mereka itu seperti apa? Apakah mereka menjual barang secara langsung? Jawabannya tidak. Apakah mereka memungut biaya kalau kita listing barang untuk dijual? Juga tidak. Nah, jadi sebenarnya dari mana sih mereka itu bisa mendapatkan keuntungan dan bertahan nih sampai sekarang? Kok bisa? Nah, faktanya mereka itu mendapatkan keuntungan itu dari iklan dan juga power merchant. Jadi ketika kamu buka aplikasinya, sadarkah kalian kalau misalnya iklanlah yang membuat mereka bertahan dan mendapatkan keuntungan? That's why penting banget nih bagi kita untuk membeli saham perusahaan yang model bisnisnya benar-benar kita pahami. Jadi kita perlu mencari tahu wawasan tentang bagaimana perusahaan beroperasi dan dari mana pendapatannya berasal sebelum menambahkan ke portofolio kita. Kuncinya, kalau kalian udah yakin dengan bisnis modalnya dan kalian sudah bisa menyampaikan dalam waktu 1 menit, perusahaan tersebut layak dikonsider dalam membeli. Intinya, jangan sampai kalian itu membeli kucing di dalam karung. Yang kedua, lihat apakah perusahaan ini akan bertahan nih di masa depan. Prospeknya seperti apa? Kita membeli saham berarti kita juga memiliki perusahaannya. Tentunya kita juga menginginkan nih perusahaan kita memiliki bisnis yang long term game, yang selalu growing. Maka, kita sebagai pemilik wajib banget untuk mempelajari nih rencana bisnis perusahaannya. Misalnya, ekspansi kemana nih perusahaan yang kamu akan beli? Ada rencana atau akuisisi perusahaan baru kah? Atau justru ada penyusutan bisnis? Nah, aku perlu ingatin nih, di awal kalau misalnya kalian harus sering-sering untuk baca juga aksi korporasi yang mereka keluarkan. Jadi kalian punya bayangan lebih untuk prospek masa depan dari perusahaan tersebut. Aku kasih contoh seperti perusahaan PT Bank BRI Syariah yang melakukan merger dengan 2 perusahaan syariah lainnya, yaitu BNI Syariah dan juga Bank Mandiri Syariah. Itu merger dan menjadi perusahaan PT Bank Syariah Indonesia, TBK. Nah, sekarang mari kita coba kulik nih dari prospeknya. Kita melihat dari geographical populasi di Indonesia yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam, yaitu sebesar 87,2% dari seluruh penduduk di Indonesia. Yang mana produk perbankan untuk syariah dan juga bank umum itu berbeda. Nah, sebelumnya pasti kalau kalian mengikuti modul dari Cigebi itu udah dibahas nih untuk mendalam. Nah, melihat kondisi seperti itu, yaitu merger di antara BRIS itu, memang benar nih bahwa skema merger BRIS menjadi prospek yang positif terhadap perusahaan, karena memiliki potensi yang lebih luas lagi dalam menggarap target marketnya. Dan setelah berhasil merger, BRIS dinyatakan sebagai bank syariah terbesar di Indonesia. Nah, jadi jangan lupa ya teman-teman untuk melihat kinerja perusahaan sebelum memutuskan membeli saham suatu perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, atau yang terakhir, sebelum kalian yakin dalam membeli sebuah saham, yaitu kalian harus melihat nih valuasi sahamnya atau menilai sahamnya dengan cara melihat 3 hal yang penting. Yaitu yang pertama, menilai kinerja dan juga kondisi perusahaan, apakah memiliki performance keuangan yang bagus dan berkesinambungan dengan perusahaannya. Yang kedua, kita harus tetapin nih acuan harga wajar saham yang akan menjadi patokan untuk melakukan keputusan jual beli saham. Jadi, apakah perusahaan ini sudah layak nih untuk masuk? Apakah masih aman? Dan berapa sih target price-nya? Atau sebenarnya perusahaan ini dihargai pada nilai berapa?
Nah, hal ini bisa kita jawab nih setelah kalian menonton hingga segmen akhir. Nah, nanti kita akan sama-sama untuk belajar valuasi saham untuk consumernya ya. Yang ketiga, yaitu adalah bagi kalian yang ingin average saham atau yang menganut DCA, Dollar Cost Averaging, atau metode mencicil pada periode tertentu. Jadi, hal yang patut kalian perhatikan yaitu memonitor dan mengevaluasi saham secara rutin untuk memastikan apakah saham masih layak investasi atau tidak. Nah, di sini kita mau melihat nih apakah perusahaan ini dengan harga sekian masih pantas atau layak untuk dikoleksi. Nah, itulah yang dinamakan valuasi perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih secara spesifik ketiga langkah tersebut yang akan kita aplikasikan kepada perusahaan consumer secara langsung.